Kalau kamu tidak pilih saya, maka anggaran dana desa kalian saya hapuskan. Selamat pagi Indonesia, saya Yohan Haka dan ini jurnal saya. Jadi, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu bahwa jurnal ini merupakan jurnal pribadi saya. Apa yang saya rasakan dan apa yang saya temui, apa yang saya lihat, kemudian saya tulis dan saya publikasikan. Jadi, suka-suka saya mau nulis apa. Tapi nggak sampai situ saja. Buat pembahasan kali ini kita bakal membahas tentang program pemerintah. Seperti kita ketahui, ada banyak, bahkan ada ratusan program-program pemerintah yang kemudian dapat dirasakan oleh masyarakat. Atau bahkan dari kalian ada juga yang sudah merasakan program tersebut. Nah, jadi tujuan dari video ini menjelaskan kepada kalian yang mana program pemerintah dan yang mana program orang lain atau pihak swasta. Supaya apa? Saya membahas itu ya supaya kalian paham aja dulu. Intinya seperti itu. Kalian paham aja dulu. Program pemerintah itu merupakan program dari pemerintah yang dikucurkan terhadap masyarakat. Kemudian penginputan dilakukan juga oleh pemerintah dan ditentukan oleh pemerintah dengan kriteria tertentu. Itu salah satu ciri-ciri program pemerintah. Dan kalau untuk program lainnya, katakanlah swasta atau orang lain, kita tidak bahas ke situ. Ya. Kenapa saya membahas program pemerintah seperti ini dan secara gamblang? Karena gini, yang saya takutkan ada sebagian program-program pemerintah yang kemudian nanti ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan suatu keuntungan pribadi atau keuntungan pihak-pihak lain. Yang mana dengan program tersebut, oknum-oknum tertentu dapat mengintimidasi masyarakat, dapat mengarahkan masyarakat, atau bahkan mengancam masyarakat, atau mengiming-imingi masyarakat. Sampai sini kalian harus paham dulu itu. Bang, untuk program pemerintah di Indonesia sendiri itu apa aja? Sebenarnya program pemerintah itu banyak. Tapi saya kasih contoh seperti salah satunya PIP. PIP itu merupakan program pemerintah yang memang dari pemerintah. Itu merupakan program Kemendikbudristek RI. Jelas, sampai sana Kemendikbudristek RI. Jadi program Kemendikbudristek RI ini merupakan PIP atau program Indonesia Pintar yang diperuntukkan terhadap masyarakat dan penginputannya menggunakan data Dapodik. Diinput ke Kemendikbudristek Dikti, kemudian diolah dan ditentukan siapa yang bakal mendapat sesuai dengan kriteria yang berlaku. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan, misalnya ada salah satu oknum yang ngomong, oh saya bisa melancarkan program ini, kamu bisa mendapatkan program ini dengan catatan kamu harus begini. Itu tidak ada. Tidak ada oknum yang dapat mengintimidasi program tersebut karena jelas program tersebut merupakan program pemerintah dan untuk rakyat. Seperti itu. Atau yang kedua, misalnya ada oknum yang mengatasnamakan saya dari program ini, PIP ini misalnya ya, saya dari tim program PIP. Kamu kalau mau dapat program ini kamu harus bayar sekian atau kamu harus kayak gini, itu nggak ada. Dan masyarakat harus tahu itu. Sebenarnya saya nyesel bikin video ini karena terlambat bikin. Kenapa saya katakan terlambat? Masyarakat harus tahu tentang program pemerintah dan jangan sampai masyarakat termakan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan program pemerintah terhadap kepentingan tertentu. Kenapa? Sebentar lagi kita bakal menghadapi pilkada. Dan seperti kita tahu sekarang ini sudah masa kampanye. Ya. Tujuan dari video ini tidak lain salah satunya yaitu untuk menciptakan kondisi pemilihan yang damai, tertib dan juga adil. Intinya luber jurdil seperti itu. Jadi nggak ada tuh cara-cara curang dengan mengatasnamakan program segala macam atau mengintimidasi segala macam. Intinya kalian masyarakat tidak perlu takut ketika ada oknum yang ngomong, oh kalau kamu tidak begini, program ini begini nanti ke depannya, seperti itu. Itu tidak ada. Karena program pemerintah itu jelas dari pemerintah untuk masyarakat dan ditentukan oleh pemerintah. Tidak ada yang bisa mengintimidasi itu. Oke, sampai sini paham? Misal saya kasih perbandingan juga terhadap PIP yang sebelumnya sudah saya bahas ya. PIP ini, menurut saya mungkin
sama kaitannya dengan program yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu ADD, anggaran dana desa. Jadi seperti yang kita tahu, anggaran dana desa ini merupakan program dari pemerintah yang dikucurkan ke desa gunanya buat melancarkan pembangunan atau perkembangan desa tersebut, ya kan? Nah, jadi program ini diinput oleh pemerintah dan ada kriteria-kriteria tertentu terhadap desa, terhadap pembagian dana desa ini. Oh, desa A mendapatkan sekian, desa B mendapatkan sekian, desa C mendapatkan sekian. Itu sudah ada kajian khusus dari pemerintah. Jadi tidak ada yang bisa ngomong, oh nanti kalau kamu misalnya kasih saya uang segini, nanti anggaran dana desa kamu bisa saya naikin. Tidak ada yang bisa kayak gitu. Atau kalau kamu pilih saya, nanti anggaran dana desa kamu saya naikin, seperti itu. Tidak ada yang bisa seperti itu. Atau bahkan ada oknum yang mengancam, kalau kamu tidak pilih saya, maka anggaran dana desa kalian saya hapuskan. Tidak ada. Nah, program pemerintah ini mulai dari PIP, Bansos, itu sama halnya dengan anggaran dana desa yang saya bahas tadi. Jadi saya harap masyarakat ngerti, masyarakat paham kalau sebenarnya tidak ada yang bisa mengintimidasi program-program pemerintah. Seperti itu. Dan saya yakin juga sudah banyak masyarakat yang tahu, tapi gunanya video ini untuk masyarakat yang belum tahu. Supaya apa? Supaya kita tidak tidak terlalu takut terhadap program-program tersebut, yang mana pemerintah seharusnya memberikan program tersebut dengan sedemikian rupa manfaat malah menjadikan suatu ancaman bagi masyarakat, seperti itu. Itu yang saya suarakan. Nah, kemudian saya yakin juga untuk masyarakat Indonesia itu sebenarnya sudah pintar-pintar semua ya dan mau belajar. Oh ya, satu lagi yang mungkin bakal penting di sini. Ketika kalian mendapatkan ada oknum-oknum yang mengatasnamakan program-program pemerintah untuk kepentingan tertentu, maka kalian bisa lapor. Ya, kemana lapornya? Ya kalian bisa googling lapornya kemana. Intinya seperti itu. Yang saya takutkan, jangan ada oknum yang mengatasnamakan program pemerintah untuk kepentingan pribadi. Oke? Tidak ada pembahasan lanjutan, tidak ada apa. Intinya dalam video ini to the point aja. Intinya itu, tidak ada oknum yang bisa mengatasnamakan program pemerintah. Sejauh ini saya harap masyarakat tahu dan nantikan jurnal-jurnal saya selanjutnya yang bakal bahas suka-suka saya ya, bahas apa. Oke, terima kasih. Sekian jurnal dari saya Iwan Hatta, laporkan.